Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan suatu kasus yang berhubungan dengan mata kuliah pemodelan matematika yang diampu oleh Ibu Yolanda Nur Asia MSI guna memenuhi tugas kelompok ujian akhir semester. Salah satu kasus yang akan kami jelaskan yaitu berjudul vaksinasi dan treatment predator prey dengan dua pemangsa yang salah satunya terinfeksi. Sebelumnya, kelompok kami ada 9 orang. Kami perkenalkan, yang pertama saya sendiri Eni Rofikoh, ada Nikmatul Karimah, Diah Cindy Ayunda, Iis Nur Bedriyah, Nisvia Diantari, Dwi Irmayanti, Ahmad Iqbal Ngamar, Tauki Rohman Muzaki, dan Denny Kevin Kurniawan. Dalam hal ini, kami mengambil 5 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, objek pengamatan. Yang ketiga, fenomena. Yang keempat, pemodelan matematika. Yang kelima, solusi. Latar belakang. Interaksi antar individu pada habitat terbuka merupakan hal yang lazim terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi karena pemangsa berada di level atas rantai makanan yang berinteraksi dengan populasi mangsa. Interaksi tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup populasi pemangsa dan juga mengendalikan jumlah pertumbuhan populasi mangsa. Pada suatu habitat memungkinkan keberadaan pemangsa hidup secara bersamaan dan memburu mangsa yang sama. Kehadiran pemangsa kelompok lain merupakan gangguan bagi pemangsa jenis lainnya. Perebutan wilayah dan makanan merupakan salah satu faktor terjadinya persaingan yang dipengaruhi oleh jumlah kawanan dan jumlah tingkat kesehatan masing-masing kelompok. Objek. Dalam suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai macam spesies karakteristik yang berbeda, pengamatan hanya ditunjukkan pada 3 jenis populasi yang berperilaku sebagai 2 pemangsa dan 1 mangsa. Hubungan antara pemangsa jenis pertama dan kedua adalah persaingan yang diasumsikan merugikan bagi keduanya, di mana 2 jenis populasi pemangsa yang berbeda ini memburu 1 jenis mangsa yang sama. Kedua pemangsa berada pada level rantai makanan yang sama sehingga tidak terjadi predasi di populasi pemangsa. Pada kawasan ini, terdapat penyakit menular yang hanya menyebar kepada populasi pemangsa jenis pertama. Penyebarannya itu disebabkan karena adanya interaksi antara individu yang sehat dengan individu yang telah terjangkit penyakit. Infeksi yang terjadi pada populasi pemangsa jenis pertama ini itu akan diatasi dengan memberikan treatment, itu akan diberikan kepada populasi pemangsa yang telah terjangkit, dan vaksinasi itu akan diberikan kepada populasi pemangsa yang masih sehat. Beberapa fenomena yang terjadi di kawasan dengan keadaan penyebaran penyakit menular yang hanya menyebar pada populasi pemangsa jenis pertama. Fenomena yang terjadi yaitu yang pertama, adanya proporsi laju penurunan populasi mangsa akibat predasi oleh pemangsa jenis pertama yang sehat, pemangsa jenis pertama yang telah terinfeksi, dan pemangsa jenis kedua. Fenomena yang kedua ialah adanya proporsi laju pertumbuhan proporsional dari populasi mangsa. Yang ketiga ialah adanya kontrol vaksinasi terhadap populasi pemangsa jenis pertama yang sehat agar memiliki imunitas terhadap infeksi. Kontrol treatment terhadap populasi pemangsa jenis pertama yang terinfeksi untuk proses penyembuhan. Proporsi laju kematian populasi pemangsa akibat adanya mangsa. Proporsi laju kematian populasi pemangsa jenis pertama yang telah terinfeksi akibat infeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema interaksi antara populasi pemangsa dan mangsa. Pada skema ini terdapat 3 jenis populasi, yaitu XT sebagai populasi pemangsa 1 yang sehat, kemudian YT populasi pemangsa 1 yang terinfeksi penyakit, dan ZT sebagai populasi pemangsa kedua, MT sebagai populasi mangsa. Pada populasi XT atau pemangsa 1 yang sehat itu diperlakukan μ1 yang masuk pada XT, yaitu jenis. Kemudian pada pemangsa jenis 1 YT itu terdapat μ2 yang masuk, yaitu sebagai pengobatan, karena pada pemangsa jenis 1 ini terdapat sebuah penyakit menular yang hanya menular pada pemangsa jenis 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan predator prey. Yang persamaan yang pertama adalah X inverse, yaitu min A1 kali 1 min μ1 kali XY plus μ2Z plus A2XM kurangi A3X.
Persamaan yang kedua adalah Z inverse, yaitu A1 kali 1 min mu1 kali XZ kurangi mu2Z kurangi B2Z kurangi B3Z. Sedangkan persamaan yang ketiga adalah Z inverse, yaitu B1ZM kurangi D2Z. Persamaan yang terakhir yaitu M inverse, yaitu BM kurangi C1XM kurangi C3ZM. Pada pembahasan yang telah dibahas tadi, yaitu mengenai predator prey, model yang dibentuk adalah suatu modifikasi dengan mempertimbangkan adanya dua jenis populasi pemangsa di suatu wilayah. Salah satu populasi pemangsa memiliki kemungkinan untuk terjangkit penyakit dan dapat menularkan ke sesama jenis populasi. Hasil analisis kestabilan menunjukkan terdapat titik kestabilan bebas populasi, punahnya populasi pemangsa jenis pertama, punahnya populasi pemangsa jenis kedua, dan punahnya infeksi, sehingga mengakibatkan seluruh populasi bertahan hidup. Pada analisis kestabilan telah ditunjukkan bahwa nilai kontrol berpengaruh terhadap kestabilan sistem di sekitar titik equilibrium. Berdasarkan simulasi numerik dengan menggunakan parameter yang disesuaikan agar memenuhi teorema kestabilan, pemberian vaksin dan treatment pada populasi berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi pemangsa dan mangsa. Dengan pemberian vaksinasi dan treatment, pertumbuhan pemangsa lebih tinggi dan penyebaran infeksi lebih menjadi terkendali. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.